hadir, walaupun sudah dipanggil patut dan layak. Ketidakhadirannya kita nggak tahu kenapa. Ya, tapi semoga beliau orang pintar, orang cerdas, dan saya percaya beliau orang yang taat hukum. Ya, jadi ini panggilan pertama, seperti yang sudah kita dengar tadi, nanti di panggilan kedua akan ada di 6 September untuk yang akan datang, 2 minggu dari sekarang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang gugatannya, Bang? Oke, tentang gugatannya seperti yang sudah kita ketahui, bagaimana statementnya beliau, ya, yang ada di YouTube, yang ada di medsos, ya, itu kan cukup jelas yang menyatakan kalimat kata-kata bajingan, ya kan, itu kalimat-kalimat yang tidak pantas lah. Jadi pertanyaan saya yang paling lucu adalah apakah kepala negara itu bisa bertindak sebagai bajingan? Ini kan pasti orangnya yang dibicarakan. Seperti statementnya dia di media sosial, dia katanya tidak menyerang sebagai pribadi, tapi dia menyerang sebagai kepala negara. Ya, makanya teman-teman yang ada melakukan laporan pidana, ya, ada juga yang di Polda dan di Mabes, itu terserah. Kalau kami lihat ini harusnya kita sebagai warga negara yang baik, ya kita hormatinlah kepala negara itu. Apalagi yang dilakukan kepala negara tersebut, salahnya di mana? Iya kan? Ya seperti yang dia sebutkan itu ya, biar saya nggak salah nih, biar kita kutip. Ya, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya, pergi ke Cina, nawarin IKN, dan seterusnya. Dia tidak mikirin nasib kita, dia mikirin nasib sendiri. Bajingan tolol, ya, bajingan pintar, ya kan, tolol, bajingan pintar, pengecut, ajaib. Bajingan tapi pengecut. Emang jabatan itu bisa jadi bajingan, bisa jadi pengecut? Kan enggak bisa, pasti orangnya yang diserang. Ya, dan lagian yang diserang ini kan sebagai pribadi dan juga sebagai kepala negara kalau menurut kami. Ya, supaya ada efek jerah lah kepada semua masyarakat, dan ini pembelajaran bagi kita. Boleh mengkritik, apalagi Jokowi bukan anti kritik. Di mana-mana Pak Jokowi dikritik, dihina segala macam, dia nggak pernah melakukan tindakan apapun. Ya, kami sebagai Taruna Merah Putih, saya partai dari PDI Perjuangan, ya, Taruna Merah Putih, saya Ketua DPP Hukum dan HAM. Ini kita merasa tidak benar, ini harus ditindak dan harus ditegakkan aja secara hukum. Apakah kami dari Taruna Merah Putih yang benar? Apakah Taruna Merah Putih TMP DPP ini apakah yang salah? Nanti kita lihat di persidangan. Kemarin kan di persidangan di Jakarta Selatan juga Roky Gerung nggak hadir, sekarang nggak hadir juga, dan sepertinya memang belum pernah gitu Bang untuk menghadiri panggilan-panggilan yang di pengadilan ini. Kalau dari tanggapan Abang sendiri gimana? Apakah ada kemungkinan bahwa 2 pekan lagi dia akan hadir? Saya berharap dia hadir, ya. Beliau ini kan orang pintar, ya. Kalau bicara di beberapa media sosial, di televisi, sangat pintar, berkata-kata pintar, dan saya yakin beliau orang yang taat hukum lah. Saya percaya beliau 2 minggu lagi akan hadir. Tapi kalau jika dia tidak hadir, ya kita simpulkan aja seperti apa beliau itu, ya. Bang, jadi artinya tuntutan ini meminta majelis untuk melarang Roky Gerung seminar dan mengisi materi gitu. Ya. Jadi inti dari tuntutan kami adalah supaya dia dilarang untuk melakukan seminar di depan publik intinya. Baik seminar di kampus, di depan umum, diskusi apapun bentuknya. Karena kebanyakan yang dilakukan ini adalah bentuknya penyesatan gitu loh ya, bermain kata-kata. Beliau ini kan seorang pintar, ahli filsafat. Ini seperti kita ketahui, filsafat itu kan bapak dari segala ilmu. Bicara filsafat, bicara etika, bicara karakter, bicara attitude gitu loh. Ini yang harus ditunjukkan sama beliau. Bukannya jadi kontradiktif pernyataannya dengan keahliannya beliau. Kata orang-orang begitu, dia ahli filsafat. Begitu. Perdata kan tujuannya ke rumah ya Bang. Rumah Roky Gerung bukannya di Bogor Bang. Itu gimana Bang? Kok di Jakpus? Ya, jadi kalau di Jakpus itu kita ambil dari kantor daripada KPI. Ya, jadi salah satu kan di Jakarta Pusat. Ya, yaitu teman-teman dari KPI. Nah, itu kenapa kita ambil tempat kejadian peristiwa itu di Jakarta Pusat, dan juga kantor kita di Jakarta Pusat, dan juga kita mengakses berita tersebut dari Jakarta Pusat. Itu latar belakang kenapa kita menentukan kejadian hukum itu ada di Jakarta Pusat. Begitu. Pak David Tobing sudah hampir setahun saya nggak komunikasi sama beliau. Jadi kami tidak ada koordinasi. Saya tahu beliau, saya kenal beliau, tapi kita nggak pernah ada koordinasi. Ini gerakan kita, saya sebagai DPP Taruna Merah Putih, saya Partai PDI Perjuangan, saya atas nama DPP TMP melakukan gugatan ini. Dan ini sudah kita rapatkan di rapat kami di TMP, dan kita sepakat untuk mengambil tindakan hukum terhadap kelakuan daripada saudara Roky Gerung. Jadi ini gugatannya dari
DPP Taruna Merah Putih bukan dari Bang Rolas pribadi. Bukan. Saya atas nama DPP Taruna Merah Putih. Ya. Ya. Makasih ya. Makasih ya semua ya.